Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi, tempatnya belajar psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah teman-teman semua, di dalam podcast Kelas Psikologi pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing nih berbagai macam pola asuh yang diterapkan kepada anak dan dampaknya pada kepribadian anak di masa depan. Oke? Kalau teman-teman tertarik atau teman-teman ngerasa perlu tahu ya dampak-dampak dari berbagai pola asuh yang diterapkan di rumah, silahkan simak dan stay sampai selesai dari tiap-tiap poin, tiap-tiap macam-macam poin yang akan mereka jabarkan dengan seksama. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa memprediksi nih mana pola asuh yang ternyata menciptakan kepribadian yang negatif dan mana aja sih pola asuh yang bisa menciptakan kepribadian positif. Baik teman-teman semua, nah kenapa sih tentang pola pengasuhan ini sangat penting dan teman-teman di luar sana harus tahu? Karena apa? Ternyata anak-anak itu akan mempelajari dan kepribadian itu terbentuk ketika mereka melihat ya dan berkali-kali kemudian melakukan hal yang sama dari perilaku orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah maka teman-teman semua perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bahwa setiap tindakan yang akan kita lakukan, terutama di depan anak-anak, itu perlu kita pikirkan dengan sangat baik dan sangat matang. Supaya apa? Supaya apabila perilaku itu negatif ya, jangan sampai itu tertiru oleh anak-anak kita, teman-teman. Nah, oke baik ya, segera kita mulai. Baik, nah di nomor 1 nih teman-teman ya, anak yang tumbuh dengan selalu dikritik, selalu dikomentarin setiap perbuatan, setiap tindakan yang dia lakukan, itu ketika dia dewasa, mereka cenderung membentuk kepribadian yang akan selalu menyalahkan orang lain dan selalu mencari kambing hitam dari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Nah, jadi maka kita perlu hati-hati banget nih jadi orang tua ya, sebagai orang tua atau tenaga pendidik. Tidak semua hal perlu kita kritik, terutama kalau kritik yang kita lakukan itu adalah mengandung sesuatu yang negatif. Nah, pasti itu akan membunuh semangat anak-anak untuk melakukan yang terbaik karena dia pasti sadar kayak habis ini pasti aku disalahin lagi deh. Pasti ini kurang oke nih di mata bapakku, di mata ibuku atau di mata guruku. Nah, perilaku yang terus berulang ini nanti ketika dia dewasa, dampaknya adalah dia akan terus mencari orang-orang yang akan dia salah-salahin ya. Beserta juga dia akan terus mencari kambing hitam atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi jangan sampai dia berbuat salah karena apa? Sejak kecil dia menyadari bahwa ternyata aku nggak enak nih digituin terus, maka aku juga harus membalas hal itu ke orang lain, dan ini keliru teman-teman. Baik, di nomor 2 nih ya, kepribadian yang juga harus diwaspadai. Anak-anak yang tumbuh dengan situasi selalu ada pertengkaran di dalam rumah ya, selalu ada keributan yang tidak bisa diselesaikan. Nah maka nanti ketika mereka dewasa ya, atau mereka beranjak dewasa, mereka akan cenderung membentuk kepribadian yang sangat emosional dan selalu ingin menyerang siapa saja yang dia rasa ingin masuk ke daerah teritorialnya dia ya. Jadi anak-anak seperti ini biasanya mereka sangat waspada dan punya kepribadian kalau bisa jangan sampai aku yang dimarahin dulu tapi aku harus marah-marah duluan. Kalau bisa jangan sampai aku yang dipukul terlebih dahulu jadi aku yang harus mukul duluan. Nah maka berhati-hati ya kalau kita memang masih cukup sering bertengkar atau kita cukup sering melakukan hal-hal yang tidak terduga atau reaktif yang sifatnya berlebihan. Nah, ini bisa diserap oleh anak-anak dan membentuk kepribadian tadi ya, yang sangat emosional dan selalu mengutamakan udah berantem aja yuk, ribut aja yuk. Nah, dan lagi-lagi ini juga nggak baik teman-teman. Oke lanjut, di nomor 3 ya. Nah, ini anak-anak yang tumbuh dengan penuh ketakutan atau penuh tekanan di dalam rumah mereka, jadi sehari-hari mereka diliputi dengan perasaan takut, was-was ya, dan insecure. Nah teman-teman semua kita perlu berhati-hati. Nanti ketika anak-anak ini menuju dewasa, biasanya mereka akan mengembangkan sifat gelisah atau selalu khawatir. Karena apa? Mereka akan selalu merasa dirinya itu ada di bawah ancaman. Nah anak-anak yang insecure, anak-anak yang selalu khawatir, biasanya akan sangat sulit sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah yang harus mereka hadapi. Nah maka jangan lakukan hal ini ya, membuat suasana rumah menjadi sangat menyeramkan atau ketakutan. Nah gak baik buat psikologis anak terutama. Lalu teman-teman, di nomor 4 ya. Nah ini,
anak-anak yang tumbuh dengan belas kasihan, jadi seperti halnya kayak, wah kasihan banget kamu ya, misalnya nih, maaf ya untuk yang difabel, udah cacat, nggak ada teman-teman yang mau main ya. Jadi anak-anak yang selalu direndahkan harga dirinya teman-teman. Kemudian juga kayak, wah kasihan ya, kamu udah anak paling kecil, kakak-kakakmu nakal sama kamu ya. Nah, ketika mereka besar, anak-anak yang seperti ini akan tumbuh dengan rendah diri teman-teman ya. Bukan rendah hati loh ya, rendah diri. Artinya apa? Mereka merasa sangat tidak berdaya, dan mereka juga merasa, wah sia-sia nih aku lahir ke dunia. Karena apa? Aku hanya akan selalu menyusahkan orang lain, menyusahkan keluargaku, dan gak akan pernah bisa berhasil ketika nanti aku tinggal di masyarakat ya, setelah lepas dari keluarga. Karena apa? Sejak kecil dia gak pernah tahu bahwa mungkin saja dia punya potensi besar yang belum ditemukan. Nah, maka hati-hati ya, jangan suka memberikan belas kasihan yang berlebihan kepada anak-anak, karena takutnya nanti mereka jadi rendah diri teman-teman. Baik, berikutnya teman-teman, di nomor 5 nih ya, anak-anak yang selalu dipermalukan oleh keluarganya sendiri, baik itu sengaja atau nggak sengaja. Nah, mereka ini akan membentuk kepribadian pemalu atau nggak percaya diri. Contohnya gimana? Misalnya ya, tanpa sengaja nih, orang tuanya menceritakan kejelekan mereka di depan teman-temannya, atau menjelek-jelekan si anak di depan gurunya. Nah, ini hal-hal yang nggak disengaja, tapi berbeda dengan disengaja. Misalnya kayak di depan keluarga besar, tahu-tahu dia disebut si A nih, Bu, Pak, nih ya, kalau di rumah gini-gini, yang sebenarnya sifatnya itu nggak perlu, nggak penting. Nah, maka kita semua nih selaku wali murid, atau selaku orang tua, atau selaku guru, wajib waspada. Karena ternyata perilaku tersebut bisa membuat anak jadi nggak percaya diri atau tumbuh jadi anak yang pemalu. Karena apa? Seumur hidup mereka hanya mengingat hal-hal yang jelek tentang mereka dan nggak ada hal baik untuk bisa dibanggakan. Baik, nah kalau 5 hal di atas tadi itu berkaitan dengan hal-hal yang negatif, nah sekarang Baika mau share nih tentang hal-hal positif yang bisa dilakukan supaya anak-anak kita juga tumbuh jadi pribadi yang positif. Baik, kemudian di nomor 6 teman-teman, nah ini apabila punya orang tua yang selalu menciptakan kepribadian optimis, meyakinkan bahwa anak-anak pasti bisa, jangan takut mencoba, ada orang tua bersama kalian. Teman-teman semua sebenarnya sedang membentuk kepribadian yang penuh percaya diri supaya anak-anak ini bisa lebih fleksibel dan gampang beradaptasi dimanapun mereka berada. Nah, jadi keren ya kalau punya orang tua atau punya lingkungan keluarga yang optimis dan saling support dalam segala hal. Next, di nomor 7 teman-teman. Nah, ini juga menarik nih. Anak yang tumbuh dari lingkungan keluarga yang penuh dengan toleransi atau sifat saling menghargai, saling menghormati ya, saling melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat satu sama lain. Besok ke depannya ternyata anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh dengan toleransi akan membentuk sikap yang sangat penyabar teman-teman. Jadi dia nggak emosional karena segala hal itu bisa dia hargai, terutama yang menyangkut privasi satu sama lain. Nah, jadi sangat menarik ya. Coba yuk kita lakukan banyak-banyak memberikan toleransi kepada anak terkait hal-hal yang tidak sama antara satu dan lain. Jadi saling menghargai itu. Berikutnya di nomor 8, anak yang tumbuh dengan banyak penerimaan atau orang tuanya benar-benar menerima mereka, baiknya, buruknya ya, dan mereview berbagai hal yang negatif, menyemangati berbagai hal yang positif ya. Nah, anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan keyakinan dan sangat percaya diri. Jadi dia optimis nih, ketika dia jatuh dia akan cepat lagi bangkit. Ketika dia sedih, dia akan cepat menemukan alasan, apa sih sebenarnya yang aku tuju ya, udah cukup belum sih aku sedih. Nah, anak-anak seperti ini teman-teman biasanya akan lebih survive nih ketika nanti mereka dilepas di lingkungan sosial atau mereka jauh dari orang tua mereka. Oke, baik, terakhir di nomor 9 teman-teman. Nah, ini anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang saling mengutamakan kebaikan, saling mengutamakan hal positif ya, saling mengerti satu sama lain. Tentu seiring berkembangnya zaman, seiring bertambahnya usia, anak-anak ini nanti akan mengembangkan sikap-sikap yang penuh dengan kebaikan dan saling menghargai. Mereka juga akan tumbuh menjadi anak-anak yang sangat penyayang. Nah, maka
Seneng ya kalau orang tua di luar sana bisa melakukan 4 poin terakhir yang tadi Mbak Eka bacain tuh, dari nomor 6 sampai seterusnya ya. Nah teman-teman semua, itu tadi sedikit sharing di podcast Kelas Psikologi pada kesempatan kali ini tentang berbagai macam kepribadian yang akan anak-anak pelajari dan bahkan dampaknya di kehidupan mereka di masa depan. Nah semoga teman-teman semua bisa menerima hal ini dengan baik dan positif ya. Kemudian juga bisa ada hal baik yang ditularkan di dalam diri sendiri ataupun lingkungan keluarga supaya menjadi kebiasaan yang positif. Nah, kalau misalnya kita masih berada di poin 1-5, pelan-pelan kita rubah. Karena apa? Tentunya kita nggak ingin punya anggota keluarga yang dalam tanda petik memiliki persoalan-persoalan psikologis yang nantinya bisa membawa dampak negatif bagi keluarga besar. Nah oke teman-teman semua, tentu saja yang namanya kepribadian atau karakter itu selalu bisa berubah dan selalu bisa diubah. Maka jangan percaya kalau ada yang bilang wataknya sudah begitu nggak bisa dirubah, nggak mungkin. Selama ada kemauan, selama ada keinginan, tentu kita bisa merubah diri kita juga bisa merubah kepribadian kita. Nah tentunya podcast kali ini juga bukan hanya bertujuan untuk menyemangati anak-anak nih, tapi mereka juga bertujuan menyemangati semua teman-teman yang pada nonton podcast untuk membentuk kepribadian ini ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak buat yang udah ngeklik. Mbak Eka titip salam untuk semua orang-orang tercinta di sekitar kalian dan sampai ketemu lagi pada podcast Kelas Psikologi yang lain. Dadah!